Ngodakan itu berasal dari kata bahasa Bali, yaitu istilahnya moboreh, sama dengan pewarnaan. Jadi sejarah ngodakin itu sudah ada pada zaman dinasti Warmadewa. Terbukti dipusatkan ada patung-patung yang terpajang di puncak penulisan. Tetapi mengenai pewarnaan itu masih terbatas, yaitu memakai warna yang diambil dari getah kayu, dari arang, dan dari warna-warna yang dibikin dari tulang misalnya. Secara umum, ngodakan itu biasanya dilakukan ketika sudah ada ciri-ciri secara alami. Misalnya, warna sudah kusam, kemudian rambut atau bulu-bulu yang ada di pelawarnya itu sudah rontok, kemudian ada busana-busana atau aksesoris-aksesoris yang sudah robek atau putus-putus dan lain sebagainya. Kembali kepada masyarakat, ketika masyarakat itu akan punya pemikir yang tidak enak ketika melihat yang disucikan, kemudian yang dihormati dalam wujud secara realnya, beliau itu kelihatan agak kurang indah dan lain sebagainya, maka terjadilah perarem atau persangkapan atau kesepakatan untuk ngodak itu sendiri. Misalnya sekarang ngodakin, kan ada warna lama, jadi kita kerik dulu. Sudah itu kita harus habiskan warna itu dulu, harus jadi kayunya kelihatan. Kalau masih ada warna, berarti lemah warna, bisa lepas nanti warna berikutnya. Udah itu amplasin, halusin, kita haluskan dengan mempergunakan amplas. Kalau sudah halus, baru kita mulai mewarnai. Petapakan itu kan merupakan sungsungan jagat suci
sangat suci. Untuk bisa disembah nanti, memang harus orang suci, pada umum orang suci, terutama untuk menghilangkan letah, karena sudah tidak ada pelanggaran-pelanggaran lagi. Makanya orang suci mesti mengawali untuk meresap cat yang akan dipakai untuk ngodakin. Itu tujuannya, akan disembah oleh masyarakat umat yang nyungsung. Itu tidak boleh sembarang orang, harus pedanda. Proses ngodaknya itu dalam proses pewarnaan itu memakai warna alami. Misalnya kalau putih dipakai tulang yang dibakar sehingga menjadi abu. Kemudian warna merah adanya namanya gencu. Kemudian ada warna kuning namanya pere dan lain sebagainya. Itu memakai warna-warna alami. Kalau alami itu sangat lama. Tengah hari baru jadi warna satu. Misalnya kita buat hitam, buat mangsinya dari lampu pememian yang ada siginya itu, asapnya itu kan jadi embun ya, jadi mangsi lah, kita cari mangsinya. Pemutihnya itu dari tanduk manjangan yang dibakar, paling tidak 3 warna itu, hitam, merah, putih. Kendalanya enggak tahan banting dia. Artinya kalau kena kimia atau minyak, retak-retak dia. Pokoknya pecah 1000 dia. Pasti. Kalau kita mempergunakan kimia, jadi cara kerjanya sangat gampang. Kita harus bisa memanfaatkan barang itu seperti warna alami. Kesannya itu seperti alami. Karena seperti pepatah mengatakan, tidak ada rotan, akar pun berguna. Kalau kita bisa mempergunakan akar itu dengan baik dan sesuai dengan rotan itu sendiri, kenapa sih tidak kita bisa terima? Setelah itu selesai semuanya, ada proses namanya ngeratep. Jadi menyatukan ngeratep. Juga nur pedanda yang ngeratep perainya dan badannya itu. Dalam ngeratep itu hanya ngangge pejati dan dapetan tumpeng sia atau pitu, itu upacaranya. Setelah selesai ngeratep, mulai ya pedanda muja. Proses memuja itu masuk patenin dan melapas. Maknanya untuk mengembalikan kekuatan beliau yang dulunya mengingsir kepada santun pengenteg yang mempayas, kembalikan lagi kepada beliau sehingga kekuatan itu akan pindah pada asalnya. Kalau tidak dilaksanakan itu akan membuat kekuatan itu tidak ada lagi. Jadi kita yakin karena kita menganut mazhab Siwa, menyembah Tuhan sampai kepada buta kala kita sembah gitu. Sampai petapakan ini kan ancangan para pepatih, para perkanggi atau kekuatan-kekuatan mahes, dengan ciri-ciri bila beliau turun, umat di sekitar itu ada yang atau transenden, tidak sadarkan diri karena dimasuki.
Kemudian dalam tahapan Pelapa Sageng dan Pasupati ada upacara mepinton atau merehan, yaitu dilakukan di kuburan pada saat malam hari. Itu di sana memang peristiwa sakral sekali. Nah ini harus gelap karena memang kekuatan yang berbentuk sakral mesti diturunkan dengan upakara-upakara selengkapnya, misalnya pecarwan, tebasan-tebasan yang diakhiri dengan nyamleh kucit butuan. Filosofis yang paling penting sekali adalah untuk mengembalikan kewisesan, mengembalikan taksu yang ada pada petapakan itu sendiri atau kesaktian beliau. Karena kekuatan yang ada pada spirit itu, bahwa beliau itu memberikan suatu penyelamat kepada alam semesta dan kepada lingkungan penyungsungnya.